Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya duduk di majlis yang mulia, di salah satu rumah Allah, di majlis ilmu yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama-sama kita talabul ilm, tafaqquh fid din, memperdalam agama kita. Bagaimana Islam kita semakin baik, bagaimana agama kita semakin mendalam, sehingga kita pun bisa melaksanakan Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di malam yang mulia ini kita akan kaji bersama sebuah tema yang menggugah semangat kita semuanya untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu istiqamah beramal saleh. Tema kita istiqamah beramal saleh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk menyembah Allah, bertauhid kepada Allah. Maka seluruh kehidupan kita tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Ucapan kita adalah ibadah kepada Allah. Perbuatan kita merupakan ibadah kepada Allah. Keinginan yang ada di dalam hati kita demikian juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan seluruh sisi kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, demikian juga korbanku, wa mahyaya, demikianlah kehidupanku, wa mamati, demikian
matiku lillah rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan oleh Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah. Kita jadikan semua hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar menjadikan salat kita, kurban kita, hidup bahkan mati kita lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul alamin, Allah Tuhan semesta alam. Dan ini pun ditafsirkan di dalam ayat yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi, dan carilah, fima ataka Allahu, dari apa-apa yang Allah berikan kepada kalian, kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, ad-darul akhirah, untuk mendapatkan kampung halaman di akhirat, darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan perintah kepada kita semuanya agar semua kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita jadikan sholat, kurban, hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul alamin. Sedang di ayat yang ketiga yang kita sebutkan ini, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Apa maksudnya? Ketika Allah jadikan dunia ini jadikan untuk meraih akhirat, Allah perintahkan kepada kita semuanya, jadikan dunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, dunia yang Allah datangkan untuk kalian, jadikan semuanya untuk meraih akhirat, ad-darul akhirah. Tetapi ingat, jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Maksudnya apa? Kita jadikan kehidupan kita semuanya untuk akhirat. Ucapan kita, perbuatan kita, bahkan keinginan dan niatan di dalam hati kita, semua kita jadikan untuk akhirat. Tapi jangan lupa, ada perkara-perkara mubah yang itu merupakan perkara duniawi yang diperbolehkan untuk kalian. Silahkan kulu washrabu wala tusrifu, silahkan makan, silahkan minum, tetapi jangan melampaui batas. Ya, silahkan ambil dunia, banyak dari urusan dunia yang Allah halalkan, sesuatu yang baik silahkan ambil. Jangan lupa kalian juga punya dunia yang itu diperbolehkan, yang itu halal, itu juga nikmat, itu juga indah, tetapi itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin sangat berbahagia. Bagaimana dunia ini memang dijadikan semua niatannya untuk akhirat, tetapi tidak lupa kalian punya yang halal dari dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian urusan dunia kita, Allah Subhanahu wa taala berikan batasan-batasan. Ya, semua makanan halal kecuali sedikit yang diharamkan oleh Allah. Semua minuman halal kecuali yang diharamkan oleh Allah. Urusan-urusan duniawi silahkan semuanya halal kecuali yang diharamkan oleh Allah. Maka silahkan ambil. Batasannya sangat sederhana. Kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan kerjakan, tetapi jangan melampaui batas. Ini kalau kita kerjakan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita ini benar-benar menikmati kehidupan.
Dunia ini membahagiakan, dunia ini sangat indah, tapi ingat ada batasan-batasannya. Jangan sampai melampaui batas. Kalau sampai melampaui batas dari batasan Allah, sungguh kita akan kehilangan kebahagiaan tersebut. Semakin jauh kita melanggar batasan Allah, semakin jauh kita dari kebahagiaan. Yang contoh tadi, makan dan minum. Silahkan makan, silahkan minum, ambil semuanya halal, kecuali sedikit yang haram tinggalkan. Tetapi pesannya hanya satu, wala tusrifu, jangan melampaui batas. Yang kita kalau makan tidak melampaui batas, sehat. Ya, minum pun demikian, kita tidak melampaui batas, sehat. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita sehat. Ya, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batni. Rasulullah bersabda, tidak ada tempat yang paling jelek untuk dipenuhi lebih daripada perutnya sendiri. Fa in kana la mahalata ya wa luqaimat yuqimna sulbahu. Cukup dengan beberapa suap, makan hanya beberapa suap yang bisa menegakkan punggungnya, sudah kuat menegakkan punggungnya, bisa beraktivitas lagi. Fa in kana la mahalata, kalau ternyata pengen lebih dari itu, pengen banyak, fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka jadikan dari perut ini sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Ini batasan yang paling banyak. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga perut untuk minuman, sepertiga untuk angin, untuk udara, untuk nafasnya. Orang yang seperti ini sehat sekali. Apalagi bisa yang pertama, cukup beberapa suap yang bisa menegakkan punggungnya, beraktivitas kembali. Ini tidak melampaui batas. Apa yang disebutkan dalam ayat tadi, makan silahkan, minum silahkan, tapi jangan melampaui batas. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada pembahasan kita, di mana kita hidup untuk beramal soleh, maka jadikan istiqamah beramal soleh. Rasulullah SAW bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Ya, amalan yang dikerjakan secara kontinu terus-menerus dikerjakan walaupun amalan tersebut sedikit. Ini amalan yang paling mulia. Sedikit beramal tapi jaga. Sedikit beramal tapi terus diamalkan. Ya, amal tidak banyak tapi diniatkan dalam hati, ini amal saya. Saya tidak akan meninggalkan dunia kecuali terus bersama dengan amal ini. Diniatkan benar-benar istiqomah. Benar-benar amal ini akan terus dikerjakan sampai datangnya hari kiamat. Ini amal yang paling mulia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perbedaan manusia dengan para malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah. Malaikat Allah berikan akal, kita juga sama diberikan akal oleh Allah. Malaikat tidak diuji dengan syahwat, dengan hawa nafsu, tetapi manusia diuji dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Ya, oleh karenanya siapa yang lebih mulia antara malaikat dengan manusia? Kalau manusia yang diuji dengan syahwat, dengan hawa nafsu, tetap bisa istiqomah beramal soleh, walaupun diliputi dengan syahwat, dengan hawa nafsu, terus bisa istiqomah beramal soleh, maka manusia yang seperti ini lebih mulia daripada para malaikat. Masya Allah, lebih mulia dari para malaikat. Kenapa? Diuji tapi sukses. Diuji oleh Allah tapi tidak mengikuti hawa nafsu. Dengan akalnya dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang jelek, ikuti yang baik. Ya, mana Al-Quran, Sunnah, mana yang bertentangan dengan Quran Sunnah, dia ikuti yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya. Maka subhanallah, manusia yang seperti ini lebih mulia dari para malaikat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, para malaikat Allah sifati yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun.
Para malaikat mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, setiap waktu. La yafturun, mereka tidak pernah loyo, tidak pernah malas. Terus mereka bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Mereka terus-menerus beribadah, tidak pernah loyo. Sebenarnya kita manusia juga seharusnya demikian. Kenapa? Tadi yang kita sampaikan di awal. Allah menciptakan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah. Hidup dan mati kita untuk beribadah kepada Allah. Cuma sedikit diingatkan, jangan lupa kamu punya bagian dunia. Ada kewajiban-kewajiban dunia. Seorang harus mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, sehingga mereka merasa kecukupan dengan dunianya. Sisa waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena semua perkara yang dicintai Allah merupakan ibadah. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Yang disebut dengan ibadah adalah semua perkara, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang diridhoi Allah, itu merupakan ibadah. Maka semua perkara yang kita ucapkan, kalau itu dicintai Allah, itu ibadah. Ya, perbuatan kita itu diridhoi Allah, itu ibadah, masya Allah. Maka kita pun seharusnya demikian. Jadikan kehidupan kita semua untuk beribadah pada Allah. Bisa tidak sebenarnya? Menjadikan semua kehidupan kita untuk beribadah bisa. Ya, para malaikat dengan akalnya, ya mereka tanpa hawa nafsu, mereka bisa untuk tunduk kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah. Kita pun manusia bisa. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya akal juga, sehingga kita mampu untuk beribadah kepada Allah. Hukum di dalam Islam ada 5 jamaah, ya. Ada yang wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh dan haram, ya. Ada 5 ahkam taklifiyah. Hukum di dalam Islam yang wajib kita ketahui ada 5. Ada yang wajib, ini harus kita kerjakan. Yang sunnah, ini yang menentukan derajat kita di sisi Allah. Semakin bagus wajibnya, semakin bagus sunnahnya, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Di tengah-tengah ada mubah, ya. Sedangkan setelahnya apa tadi jamaah? Makruh, ya. Makruh tinggalkan. Ya, kalau kita mampu tinggalkan yang makruh, kita dapat pahala. Kalaupun dalam perkara makruh terkadang mengerjakan, ini tidak dosa. Kemudian yang terakhir ada yang haram. Haram tinggalkan. Maka 4 perkara ini selain daripada mubah, semua bernilai pahala. Wajib yang kita kerjakan berpahala. Sunnah yang kita kerjakan itu ibadah, itu amal soleh, itu berpahala. Makruh yang kita tinggalkan itu juga berpahala, itu ibadah. Haram yang kita tinggalkan itu juga ibadah kepada Allah, itu juga berpahala. Tinggal 1, apa itu? Mubah. Maka mubah ini sesuai dengan niatnya, sesuai dengan tujuannya. Sesuatu yang mubah seperti makan, minum, tidur, ya berolahraga, ini semuanya mubah. Ternyata seorang muslim meniatkan yang mubah pun untuk sampai kepada kebaikan, maka itu bernilai pahala walaupun mubah. Saya makan dan minum kayak tadi, saya tidak perlu melampaui batas, cukup sedang bisa menguatkan badan saya. Mudah-mudahan saya selalu sehat, saya bisa beribadah kepada Allah, saya bisa banyak baca Al-Quran, ya saya bisa bangun malam misalnya. Ini niatan yang mulia dari sesuatu yang mubah, dapat pahala tidak jemaah? Dapat pahala, subhanallah. Ya, maka mubah pun bisa menjadi amal soleh. Ya, kita berolahraga, bismillah ya Allah saya ingin lari pagi, bismillah saya ingin ya jalan-jalan ringan. Mudah-mudahan saya sehat, saya selalu terjaga kesehatan agar saya selalu beribadah kepada Allah. Saya ingin istiqomah beribadah kepada Allah. Dapat pahala tidak dengan olahraga tadi? Dapat jamaah. Ya, maka luar biasa. Seluruh kehidupan kita jadikan semuanya ibadah. Ya, ibadah ada 2 macam. Ada ibadah khusus, sholat, puasa, bersedekah, baca Al-Quran, berdoa, zikir. Ini semuanya ibadah khusus. Tapi ibadah secara umum tadi yang disebutkan, semua perkara yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, itu merupakan ibadah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka
kita mengambil contoh dari para malaikat, mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah tidak pernah bosan. Kalau kita pasti ada bosannya, pasti naik dan turun keimanan kita. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman terkadang naik dan terkadang turun, kata Nabi. Iman itu naik dengan kita beramal soleh, dengan taat kepada Allah, dan iman turun tatkala kita bermaksiat kepada Allah. Maka jaga iman ini selalu naik, terkadang turun, ya, terkadang berkurang keimanan. Yang penting tatkala iman berkurang, jangan sampai terjatuh dalam dosa dan maksiat. Ya, ketika iman agak melemah, jangan sampai terjatuh dalam dosa, jangan sampai melakukan maksiat. Biasanya sholat malam mungkin misalnya 7 rakaat, sedang agak malas hanya mengerjakan witir saja, ini enggak masalah, alhamdulillah. Memang berkurang, tapi tidak sampai kemudian dia meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, alhamdulillah. Tapi segera sadar, segera naikkan kembali keimanan, semangat kembali untuk mengerjakan amal soleh. Ya, maka keadaan seperti ini masih dalam keadaan aman. Ya, keimanan yang masih dalam keadaan aman, alhamdulillah. Ketika malas pun tidak sampai kemudian terjatuh dalam dosa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian para malaikat. Mereka diberikan tugas masing-masing untuk beribadah kepada Allah. Ada yang tugasnya sholat, ada yang tugasnya rukuk dan sujud, ya. Ada yang tugasnya untuk membawa hujan, ada yang tugasnya ini dan itu, semua diberikan tugas oleh Allah. Dan semuanya tunduk dan taat kepada Allah. Maka contoh mereka, para malaikat yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dengan amal tersebut hingga Allah memanggil kita semuanya berpisah dengan kehidupan dunia. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Ya, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa dengan apa yang dikerjakan akan dihisab oleh Allah, akan digantung oleh Allah sesuai dengan amal masing-masing. Ini mengingatkan kepada kita semuanya, hidup kita di dunia memang untuk beramal dan terus beramal. Fa idza faragta fansab. Jika engkau selesai dari satu pekerjaan, satu amalan, satu ibadah, segera berpindah pada ibadah yang lain. Tapi memang hidup kita semuanya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh. Maka jangan putus dengan amal saleh. Kadang amal saleh dengan ucapan, misalnya baca Al-Quran, berzikir, ya, ibadah ucapan dengan amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, ini ibadah dengan lisan. Terkadang ibadah dengan badan, kadang ibadah dibarengan dengan harta, bersedekah misalnya, ada yang bisa saya sedekahkan, ada makanan yang bisa saya sedekahkan kepada keluarga, pada tetangga, silakan. Ibadah dengan badan, membawa sedekah tersebut, dan yang lebih menonjol adalah ibadah dengan harta, bersedekah misalnya. Ya, kadang berpindah pada ibadah yang lain, ibadah sholat, benar-benar itu ibadah hati kita dan badan kita. Lisan kita juga ikut beribadah di dalam sholat tersebut. Demikian kita beribadah dari satu ibadah berpindah pada ibadah yang lain. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini kehidupan di mana kita tidak lepas dari amal soleh. Dan ini ada batasnya. Setiap dari kita akan berakhir. Yang namanya amal, namanya ibadah ada akhirnya, di mana kita akan putus dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala pasti akan panggil kita semuanya. Sesuatu yang yakin, tidak ada keraguan kita akan berjumpa dengan kematian. Kita akan berpisah dengan kehidupan dunia. Kalau benar kita sudah berpisah dengan kehidupan dunia, apa yang terjadi antara badan kita, nyawa kita? Ada sisi yang ketiga tadi, amal. Badan segera dimasukkan di dalam kubur. Nyawa pun demikian, dibawa ke langit. Orang-orang beriman dibawa sampai langit yang ketujuh, dimuliakan Allah. Di langit pertama dibukakan, langit kedua, terus sampai langit yang ketujuh. Allah muliakan. Kembalikan hambaku ke dalam jasadnya. Kemudian Allah ketemukan dengan jasad, dan disitulah berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya, siapa Tuhanmu?
apa agamamu? Ya, siapa nabimu? Ditanya. Orang-orang beriman menjawab dengan mudah. Iya. Maka disinilah kehidupan ruh dengan badan di alam kubur. Ya, terkadang ruh tersebut kembali kepada badan, kadang kemudian berpisah. Demikian kehidupan di alam kubur. Tapi sisi yang ketiga tadi, amal yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan, ini bagaimana keadaannya? Ternyata ini tidak ada kadaluarsanya, tidak ada masa akhirnya, tidak ada. Kalau badan akan segera berpisah dengan dunia, badan dikubur akan segera hancur, kecuali yang dijaga oleh Allah, ya. Sedangkan roh demikian, kehidupan di alam kubur adalah kehidupan roh kita. Ketika roh, nyawa ini bahagia, badan ikut merasakan kebahagiaan. Tapi yang tersisa apa? Kalau kita sudah meninggal, jemaah yang dirahmati Allah, amal tadi. Amal ini yang akan terus bersama dengan kita, tidak akan putus. Amal terus mendampingi kita semuanya. Setelah 3 pertanyaan tadi, seorang mukmin bisa menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku adalah Muhammad SAW. Setelah itu berjumpa dengan seorang yang tampan, seorang yang wajahnya bersahabat, seorang dengan pakaian yang sangat indah, ya, seorang yang sangat harum aromanya. Ketika ditanya siapa Anda, apa jawaban dia? Aku adalah amalmu yang saleh. Subhanallah, jawabannya, aku amalmu yang saleh. Maka tidak terasa jamaah, setiap kali kita beramal soleh, kita sedang menyiapkan sahabat kita di alam kubur. Setiap kali beramal soleh, kita menyiapkan semakin bagus ini sahabat kita di alam kubur. Ya, kita salat malam, maka Allah semakin berbagus ini sahabat kita nanti di alam kubur. Kita membaca Al-Quran ikhlas karena Allah, Allah siapkan ini sahabat kita semakin baik, terus semakin baik, sesuai dengan amal kita masing-masing. Maka semakin kuat kita beramal soleh, semakin banyak, semakin berkualitas. Dan kualitas amal soleh kita ditentukan, yang pertama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan yang kedua kualitas keikhlasan kita di dalam beramal. Ini yang menentukan kualitas ibadah kita. Maka semakin banyak beribadah, semakin bagus beribadah, semakin berkualitas. Ini teman kita satu-satunya di alam kubur Allah siapkan. Ya Allah, betapa bahagianya berjumpa dengan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bersahabat. Ternyata siapa dia? Amal kita yang soleh, jemaah. Maka amal tidak putus. Kalau kita melihat antara orang yang santai-santai dengan orang yang beramal, endingnya sama, akhirnya sama dari sisi apa? Sama-sama melewati waktu. Ya, misalnya kita puasa hari Senin atau hari Kamis misalnya, sedangkan sahabat kita tidak berpuasa. Mungkin dari subuh, sebelum subuh kita sudah berbuka, kita sudah sahur, ya. Kemudian yang puasa sepanjang hari kita berpuasa. Dengan seperti itu kita bahagia tidak? Sebenarnya kita bahagia. Puasa itu luar biasa, membuat kita sangat ringan, perut kita sangat ringan. Bahkan yang organ dalam perut kita ini sehat sekali. Maka hikmahnya kenapa setahun sekali ada Ramadan yang itu wajib 30 hari berpuasa atau 29 hari. Kenapa? Untuk menyehatkan perut kita sehingga benar-benar sehat. Kalau ditambah dengan yang sunnah itu sehat sekali. Maka orang yang berpuasa sebenarnya kalau sudah cinta dengan puasa bahagia sekali. Dia sudah merasa ada di dunia lain. Artinya orang makan minum, ya itu dunia sahabat saya tidak, saya bahagia dengan puasa ini. Masya Allah, bahagia sekali. Masuk waktu maghrib, ia pun berbuka puasa. Allah berikan kenikmatan. Ya, farhatan lis-shaim, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Berbahagia tatkala berbuka puasa. Air putih seperti ini kalau buka puasa enak tidak? Subhanallah, segar sekali, luar biasa. Air putih, kita kalau tidak puasa minum, ya minum biasa aja, nggak terlalu ya. Tapi kalau puasa, ya Allah, kita nyoba makanan ini itu semuanya nikmat, subhanallah. Tetapi ternyata kita yang puasa
dan ikhlas karena Allah, Allah berikan pahala. Kita sudah mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Sedangkan sahabat kita yang tidak berpuasa sampai di maghrib juga sama, dia juga lapar, dia juga haus sama, dia juga makan malam sama, nggak ada bedanya. Tapi dia tidak dapat pahala, sedangkan kita dapat pahala. Ini keutamaan amal soleh. Ya, seorang mungkin merasa berat di awal-awal saja dia beramal itu merasa berat. Kalau sudah beramal sekali, 2 kali, 3 kali terus istiqomah, sampai pada saatnya benar-benar merasakan bahagia dengan amal soleh. Ya, maka kalau kita melihat seperti ini, berarti rugi ya seorang yang tidak beramal soleh. Ya, melewati waktu begitu saja tanpa amal soleh, serasa rugi. Ya, ada waktu tidak berpikir, ada waktu tidak segera ambil air wudhu, sholat sunnah, ada waktu tidak segera ambil air wudhu, baca Al-Quran. Sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku berikan, siapa yang beristighfar aku ampuni. Subhanallah. Kemudian seorang tidur di sepertiga malam tersebut. Kita yang tahu amal soleh, rugi tidak jemaah? Merasa rugi kalau tidak beramal soleh, kalau tidak menghidupkan sepertiga malam terakhir. Demikian perasaan kita dengan amal soleh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap dari kita bersama dengan amal soleh, dan itu ada titik akhirnya. Kita akan berpisah dengan dunia, tetapi yang namanya amal tidak akan berpisah dari kita. Amal terus bersama dengan kita sepanjang kehidupan kita. Amal bersama kita. Dan salah satu sifat Allah, Allah Asy-Syakur. Allah Maha bersyukur. Ya, Allah Maha bersyukur. Oleh karenanya tidak ada kebaikan, tidak ada amal soleh yang kita kerjakan kecuali Allah balas dunia dan akhirat. Di dunia dibalas oleh Allah. Kita rasakan dengan amal soleh kita tenang, kita tentram, kita bahagia. Rumah kita ya, kita ajak keluarga, istri, suami, anak-anak ya, kita ajak mereka untuk beribadah pada Allah, menghidupkan rumah dengan ibadah, dengan baca Al-Quran, jaga 3 pagi dan sore, mengajarkan Al-Quran kepada keluarga, ya, baca Al-Quran, terjemahnya, tafsirnya, ya, dibahas bersama dengan keluarga. Kalau tidak tahu, tanya dengan ustaz misalnya. Ya, ini rumah yang hidup sekali. Apakah Allah sia-siakan yang seperti ini? Tidak, ternyata Allah balas di dunia bahagia sekali. Keluarga yang seperti ini, masya Allah, Allah muliakan sekali, bahagia sekali kehidupannya. Ini jamaah ya. Maka tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap dari kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan amal kita. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, tidak ada lagi kata malas ya untuk beribadah. Tidak ada kata malas untuk beramal soleh. Kenapa? Itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Allah butuh tidak dengan ibadah kita jemaah. Allah butuh tidak dengan ibadah kita. Allah Maha Kaya. Ya, Allah Maha Kaya. Langit dan bumi semuanya milik Allah. Ya, semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Semua yang ada di arsy, di bawahnya arsy, semuanya milik Allah. Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan ibadah kita. Seandainya manusia semuanya kafir, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Seandainya semua manusia beriman semuanya dengan iman seperti imannya Rasulullah SAW, maka tidak menambahi kekuasaan Allah sama sekali. Kecil, ya manusia semua di hadapan Allah sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Kuat, Allah Maha Sempurna. Justru kita semuanya yang butuh kepada Allah. Kenapa kita ibadah? Karena butuh kepada Allah. Kenapa kita beramal saleh? Kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian cara kita berpikir tentang amal saleh. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Kullu nasi yabdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia akan berlalu. Setiap dari kita akan berlalu. Kita melewati hari ini, hari esok, mungkin kita masih melewati lusa, mungkin kita melewati bulan ini, pindah ke bulan depan, mungkin kita melewati tahun ini ke tahun depan, tapi semuanya berjalan. Faba'i'un nafsahu, maka setiap jiwa, ia pun hakikatnya sedang menggadaikan jiwanya. Setiap dari kita hakikatnya sedang menggadaikan jiwanya. Ini jiwa kita, nyawa kita,
Karena kita terdiri dari dua. Kita memiliki badan dan kita punya nyawa, sesuatu yang tidak nampak, tapi kita beriman ada yang namanya nyawa, ruh. Badan dan ruh ini masing-masing punya kebutuhan. Kalau badan kita butuh diberi makan, diberi minum, butuh untuk dimandikan, dirawat, dia dijaga, butuh ini badan. Ruh juga sebenarnya sama. Nyawa kita, jiwa kita juga sama. Butuh sekali dengan yang namanya makanan, minuman, ya, apa yang dibutuhkan untuk kehidupan ruh kita. Apa itu? Amal saleh, ilmu, ya, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Demikian jiwa kita butuh untuk dekat kepada Allah. Jiwa kita hakikatnya tunduk kepada Allah. Allah tanya kepada setiap nyawa, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Ketika nyawa kita masih ada di alam ruh, Allah sudah bertanya kepada semua nyawa manusia, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Setiap kita menjawab, tentu wahai Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ini di alam ruh. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah bertanya, meminta kesaksian kepada semua nyawa, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menepuk pundak kanan Nabi Adam alaihissalam, keluarlah keturunan yang berwarna putih, seperti tepung, seperti semut-semut yang berwarna putih. Allah tepuk pundak kiri Nabi Adam alaihissalam, keluar keturunan yang berwarna hitam, hitam kelam. Ya, seperti semut-semut berwarna hitam, jumlah sangat banyak. Kemudian Allah katakan, kalian, maksudnya yang berwarna putih, kalian semuanya masuk dalam surga. Wala ubali, aku tidak peduli. Allah katakan kepada yang sebelah kiri, kalian semuanya masuk dalam neraka. Wala ubali, aku tidak peduli. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentukan surga dan neraka. Takdir kita semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Seorang sahabat bertanya, "Fafima ya'malu al-'amilun?" Wahai Rasulullah, kalau sudah ditentukan siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka, untuk apa kita beramal? Rasulullah SAW menjawab, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah." Rasulullah menjawab, setiap dari kalian silahkan beramal, silahkan bersungguh-sungguh beramal soleh, karena setiap dari kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan catatannya. Kita tadi dari rumah sampai di masjid ini mudah tidak jamaah? Untuk sampai di sini mudah tidak? Dimudahkan oleh Allah. Memang Allah pilih, alhamdulillah. Ini jalan surga. Maka kita husnudzon, insyaallah kita semuanya adalah ahli surga. Dimudahkan jalannya kepada surga, alhamdulillah. Tapi kalau orang-orang yang tidak baik, ahli neraka, mau diajak ke masjid ini, kira-kira mau tidak? Dipaksa. Mau tidak? Mungkin tidak mau. Iya, kenapa? Bukan rohnya, bukan di situ, nyawanya bukan di situ, hidupnya bukan di situ. Itu bukan habitatnya, ya, bukan kehidupannya. Tapi orang-orang saleh dimudahkan untuk beramal saleh. Ternyata orang-orang jelek pun dimudahkan bersama dengan jalan kejelekannya. Tetapi satu sisi, kalau kita beriman dengan takdir Allah, Allah memaksa tidak jamaah. Ada tidak paksaan dari Allah? Tidak ada. Allah jelaskan. Allah turunkan kitab-kitabnya, menjelaskan mana yang baik, mana yang jelek, mana petunjuk, mana kesesatan. Allah utus para nabi dan para rasul menjelaskan semua kebaikan tersebut, bahkan semua kejelekan dijelaskan. Kita tinggal memilih. Ya, kita tinggal memilih mana yang mau kita pilih, kebaikan ataukah kejelekan. Ya, demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan sesuai dengan catatan masing-masing. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, setiap manusia, kata Nabi, setiap manusia akan berjalan, akan melalui kehidupannya, melewati waktu yang sudah Allah tentukan. Maka fabarir nafsahu, ya, maka seorang menjual jiwanya, menggadaikan jiwanya. Famu'tiquha aw mubiquha, apakah orang tersebut bisa menyelamatkan jiwanya ataukah menjadikan jiwanya terjatuh di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam posisi ini. Tadi jiwa yang butuh dengan berbagai macam ibadah tadi, ya,
maka kita menghadapi jiwa ini, mau dikemanakan jiwa ini? Nanti jiwa akan dibawa oleh para malaikat, ya, bersama dengan malaikat maut, para malaikat yang akan datang mengambil ruh tersebut dengan kain kafan dari surga orang beriman, atau kain kafan yang sangat keras, sangat kasar, sangat busuk dari api neraka, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Kemudian ruh tersebut dibawa kepada Allah. Ini ruh seperti apa? Ruh kita ini mau diapakan? Mau diselamatkan dari api neraka sehingga masuk dalam surga, atau dibiarkan ruh ini terjerumus dalam api neraka? Alhamdulillah min dzalik. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tidak ada pilihan buat kita semuanya kecuali wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah berfirman, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa maksudnya al-yaqin? Al-maut, kematian. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, beramal saleh sampai datangnya kematian. Demikian jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya ya, billahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab.